kembali lagi di kelas matematika kelas 12. Ini adalah materi terakhir di kelas 12, bab statistika. Oke, bab statistika. Ukuran penyebaran data. Kemarin setelah kamu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, sekarang adalah ukuran penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran data ini, Bu Ika fokuskan ke data tunggal ya, data tunggal, karena nanti kalau misalkan di data kelompok itu terlalu banyak, jadi Bu Ika fokuskan ke data tunggalnya. Yang ketiga adalah ukuran penyebaran data, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil itu rumusnya R sama dengan Q3 min Q1 ya. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil, jangkauan kuartil atau jangkauan semi interkuartil itu rumusnya QD sama dengan setengah kali Q3 min Q1. Contoh soal. Jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data 5 iki adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana, Bu? Langkah pertama kalian harus mengurutkan kata-kata, mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita urutkan satu dulu, satu ya toh, ada satu wes, dua ada satu, dua berarti ada dua, dua. Tiga ada satu, dua, tiga. Empat gak ada ya, lima, satu, dua, tiga, lima. Enam satu, dua, ada dua, enam. Tujuh, satu, dua, tujuh. Delapan satu, dua, tiga, 8, terus 9. Nah, cek lagi apakah masih ada yang kurang. Oke, sudah enggak. Ini di SMP-mu sudah pernah diajari. Pasti kamu akan bilang, lupa Bu atau apa Bu, lagu lama. Itu sudah biasa. Ini di SMP nak, sudah pernah diajari. Caranya adalah kamu hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Genap. 16 dibagi 2. Kita cari Q1, Q2, Q3 di data kelompok. 16 dibagi 2 berapa? 16 dibagi 2 adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan ini loh ya. Bukan ini Q2-nya. Bukan ini nilai tengahnya. Tapi tengah-tengahnya di sini loh. Tengah-tengahnya di sini loh. Nah, ini adalah Q2. Itu kalau datanya itu jumlahnya genap. Cek lagi. Jirolu patmonem tuwolu. Jirolu patmonem tuwolu. Pas ya tengah-tengahnya. Loh. Ya kan? Sekarang ini Q2 itu mediannya, tengah-tengah, nilai tengahnya. Nah, sekarang kita cari Q1 dari sini. Tengah-tengahnya juga. Jirolu patmonem tuwolu. Wolu bagi 2, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Bukan di sini, tapi di sininya. Ini kalau datanya data genap ya, jumlah datanya genap. Q1-nya. Cek lagi jirolu pat. Benar ya? Sekarang Q3-nya. Jirolu sama berarti kan tadi kan sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti di sini. Ini adalah Q3. Wes ya. Nah, cara menentukan Q1 adalah 3 tambah 3 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Q2 adalah 5 tambah 6 bagi 2. 5 tambah 6 11 bagi 2 berarti 5,5. Q3 adalah 7 tambah 8 bagi 2. 7 tambah 8 berapa? 15 bagi 2 berapa? 7,5. Wah, enak ya. Pertanyaannya adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil rumusnya adalah R sama dengan, gak kelihatan, Q3 dikurangi Q1. Q3-nya berapa? 7,5. Q1-nya berapa? 3. Jawabannya adalah 4,5. Selesai. Simpangan kuartil. Rumusnya simpangan kuartil adalah QD sama dengan setengah kali Q3 min Q1 sama dengan Q3 min Q1 lah ini toh rek. Berarti setengah kali 4,5.
berarti 2,25. Finish. Selesai. Wes ya. Langkah itu rumusnya L sama dengan 3/2 R sama dengan 3/2 kali Q3 min Q1. Pagar dalam itu rumusnya itu Q1 min L. Pagar luar itu rumusnya Q3 min L. Rek tak kandani ya iki jarang metu nang UNBK, jadi gak usah dipelajari. Gak apa-apa sih dipelajari, tapi ini jarang keluar di UNBK atau di AKM. Agak kurang keluar, kurang familiar ini. Langkah yang kadang-kadang ada. Terus habis itu, nah ini yang paling sering keluar itu ini. Simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku. Ada 3. Simpangan rata-rata, ragam variansi, dan simpangan baku. Rumusnya beda-beda. Ini untuk data tunggal, ini untuk data kelompok. Kelihatan ya? Kelihatan kan ya? Kalau untuk simpangan rata-rata itu rumusnya ini. Ragam itu ini. Dan simpangan baku itu ini. Kalau untuk data kelompok itu ketambahan FI. Rumusnya sama, tapi ketambahan FI. Nah, kalau lihat rumus, saya yakin kamu nggak suka. Saya yakin kamu ngeluh. Ini yang E ya, nak ya. Saya yakin kamu ngeluh. Enggak pasti jaluk contoh soal. Oke, saya kasih contoh soal. Gampang toh? Wes. Ikuti caranya Bu Ika. Kalau kamu punya cara lebih cepat lagi enggak apa-apa. Ikuti cara saya. Nomor 1. Simpangan rata-rata dari data. Oke, kita tulis dulu datanya. 4, 6, 3, 10, 8, 6, 12. Bu diurutkan enggak? Enggak usah. Kamu kalau cari Q1, Q2, Q3 kamu boleh diurutkan. Tapi kalau cari simpangan-simpangan enggak usah. Ada yang namanya rata-rata, jenenge rata-rata ya rek ya. Ya, langkah pertama itu kita cari rata-rata. Ingat, langkah pertama kita cari rata-rata dulu. 4 tambah 6 tambah 3 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 12. Bener gak? 10, 8, oh iya. Per dibagi jiro lupat monem tu 7. Sama dengan 4 tambah 6, 10 ya toh. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40. 49. Oke. Jawabannya 7. Fix, oke? Nah, sekarang setelah kamu mencari rata-rata, kamu cari XI min X bar. X bar kan rata-rata. Sama dengan, ingat kalau ada harga mutlak ini berarti yang positif, yang negatif ditulis positif. Oke? Caranya tontonan. 4 kurangi 7 ditambah 6 kurangi 7 ditambah 3 kurangi 7 ditambah 10 kurangi 7 ditambah 8 kurangi 7 ditambah 6 kurangi 7 ditambah 12 kurangi 7. Loh, siji-siji. 4 kurangi 7, 6 kurangi 7, 3 kurangi 7, 10 kurangi 7, 8 kurangi 7, 6 kurangi 7, 12 kurangi 7. Sama dengan, ingat tadi kata Bu Ika, harus positif. Berarti, ini kan harusnya min 3 ya. 3, 1, 4, 3, 1, 1, 5. Sama dengan 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 1, 12. 12 tambah 1, 13. 13 tambah 5, 18. Oke, rumusnya adalah simpangan rata-rata sama dengan 18. Harusnya kan ini jumlah semuanya. 18 per jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Selesai. Oke? Itu cara mencari simpangan rata-rata. Sekarang kita mau cari simpangan baku. Kelihatan gak? Nomor 2. Ingat ditulis dulu. 5, 7, 4, 3, 5, 6. Ya. Langkah pertama sama seperti mencari simpangan rata-rata tadi. Mencari rata-ratanya dulu. 5 tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 6 dibagi 7 lupat 6.
5 tambah 5 10 ya. Ini tambah ini 20. Ini sama ini 30. Oke, 30 per 6 berapa berarti? 5. Oke, rata-ratanya wis jelas 5. Kamu suruh mencari simpangan baku loh ya. Oke, wis. Langkah kedua sama kayak simpangan rata-rata tadi. Tapi catatannya adalah ini ditambah kuadrat. Nah, kalau rata-rata mau kan kalau kuadrat nah ini ditambah kuadrat. Nah, caranya sama. 5 kurangi 5 kuadrat. 7 kurangi 5 kuadrat. 4 kurangi 5 kuadrat. 3 kurangi 5 kuadrat. Terus saya apa di bawahnya aja? Bawahnya aja biar kelihatan. 5 kurangi 5 kuadrat. 6 kurangi 5 kuadrat. Wis ya? Sama dengan 0 ya? 0 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat. 0 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Ya toh? 4 tambah 1 5. 5 tambah 4 5 tambah 4 itu berarti 9. 9 tambah 1 10. Berarti 10. Yes ya. 10. Berarti S kuadrat. Nah, ini tuh ragam. Ragam atau variansi. S kuadrat sama dengan 10 per jumlahnya tadi ya. 10 per Cirolu Patmonem 6. Nah, ini adalah ragam atau variansi. Oke? Nah, berarti ini adalah standar deviasi atau simpangan baku. Jadi boleh kamu ngomong simpangan baku, boleh kamu ngomong standar deviasi. Berarti S sama dengan akar 10 per 6. Gini tok bu, loh ya jangan rek. Dipecah akar 10 per akar 6. Boleh nggak biar pas kelas 10 akar ada di bawah? Nggak boleh bu. Ya udah dikalikan akar 6 per akar 6. Bu dalam bentuk desimal boleh, ya wis gak masalah. Tapi Buika lebih baik dalam bentuk seperti ini. Berarti akar 60 per 6 begini ya. Akar 60 per 6. Bu, akar 60 itu berarti 4 kali 15. Ya toh? 4 kali 15 per 6. Gini ya. Akar 4 tak pecah. Akar 4 kali akar 15. Oke? Per 6. Akar 4 berapa? 2. Akar 15 per 6. Dikecilkan boleh bu? Boleh. Ini tak bagi 2. 1. 1 per 3 akar 15. Gini boleh. Bu, kalau misalkan tak jadikan desimal boleh. Boleh. Tapi aku gak duwe kalkulator. Kalkulatornya nang endi? Terus kayak desimal. Buat desimal boleh-boleh. Tapi saya lebih senangnya seperti ini. Oke? Boy iki garapen dhewe desimale. Kali bika kano kalkulatore. Oke, wes ya. Bisa ya. Ini tadi ya dari sini bisa beres, gampang. Sekarang rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rumusnya n per seper xi. Contoh soal, rata-rata harmonis dari data ini adalah H sama dengan n-nya adalah jumlah data Cirolu Patmo 5 per 1/4 ditambah 1/5 ditambah kurang dawa 1/5 ditambah 1/2 ditambah 1/10. Oke, sama dengan 5 per Bu, tak samakan penyebut jadi 20. Oke, 20 bagi 4 5. 20 bagi 5 4. 20 bagi 5 4. 20 bagi 2 10. 20 bagi 10 2. Oke, sama dengan 5 per 5 tambah 4 9. 9 tambah 4 itu 13. 13 tambah 10 itu 23. 23 tambah 2 itu 25. Bener ya? 25 per 20. Sama dengan, gak kelihatan nah? Oh ini 5 dibagi 25 per 20. Ingat pembagian jadi perkalian ya. 5 dikali 20 per 25. Coret-coret 5. Oke, bener ya? Sama dengan 20 bagi 5 4. Selesai. Loh, kok pantang loh ngarep sampai Buika iku. Allahu Akbar. Wadidaw iki kae tok arek kamu rek.
Ini kan, oh iya. Angka baku atau Z-score, rumusnya adalah Z sama dengan X min X bar per S. Z itu angka baku, X adalah nilai data, X bar adalah rata-rata hitung, S adalah standar deviasi. Rumusnya Z sama dengan X min X bar per S. Contoh soal, diketahui angka baku nilai ulangan matematika suatu kelas adalah 1,5. Angka baku loh ya, berarti Z ya. Z-nya adalah 1,5. Oke. Dengan rata-ratanya 67. Rata-ratanya tadi X bar ya, 67. Jika nilai salah satu siswa adalah 70, oh berarti X sama dengan 70. Maka simpangan baku ulangan tersebut, oh disuruh mencari S, Rek. Nah, rumusnya adalah Z sama dengan X min X bar per S. Begini ya. Z-nya kita masukkan 1,5, X-nya kita masukkan 70 min 67 per S. Oke? Berarti 1,5 sama dengan 3 per S. Oke? Berarti tak balik ke sini. Ini kan per 1, dikalikan silang. 1,5 S sama dengan 3. Begini ya. Berarti S sama dengan 3 dibagi 1,5 sama dengan berapakah? 2 ya, 2. 3 dibagi 1,5 sama dengan 2. Oke, gampang ya, angka baku. Belum selesai. Koefisien variansi KV sama dengan S per X kali, ini kali loh ya, 100%. KV itu koefisien variansi, X bar itu rata-rata hitung. Oh, sorry. Ini rata X bar. Kurang titik. S adalah standar deviasi atau simpangan baku. Contoh soal. Nah, contoh soal iki rek. Ini adalah soal analisis. Kamu nanti akan ujian analisis. Nggak ada UNBK tapi adanya analisis. Ini tuh mantap ini soalnya. Menurut hasil sensus, pendapatan rata-rata per bulan penduduk Malaysia adalah RM 5.000. Oke, X bar Malaysia, tak tulis M ya, Malaysia 5.000. Sedangkan hasil sensus dengan simpangan baku 1.500. Simpangan baku Malaysia itu 1.500. Oke ya. Sedangkan hasil sensus di Indonesia pendapatan rata-ratanya per bulan 2.500.000. Berarti rata-rata Indonesia itu 2.500.000. Oke. Dengan simpangan baku Indonesia itu 800.000. Dari pendapatan rata-rata kedua negara tersebut, negara manakah yang lebih merata pendapatannya? Oke. Kita cek negara yang lebih merata pendapatannya adalah ketika koefisien variansinya lebih kecil, ya. Ketika koefisien variansinya lebih kecil. Oke, kita cari Malaysia dulu. Koefisien variansi itu rumusnya S min X bar kali 100%. Begini kan ya. S-nya adalah 1.500 per 5.000 kali 100%. Coret-coret ya toh. 100 dibagi 50 itu 2 ya toh. Berarti 30%. Kata 30%. Wis ya, ini Malaysia. Tak kasih thread, tak kasih garis. Ini Malaysia 30%. Sekarang kalau yang di Indonesia bagaimana Bu? Nah, rumusnya sama. S per X bar kali 100%. Sama dengan S-nya itu adalah 800.000 per 2.500.000 kali 100%. Telu dicoret ya toh. Kurang loro dicoret maneh. Ya toh, 100 dibagi 25 itu kan 4 ya Rek ya. Benar, 8 kali 4 adalah 32%. Nah, kita cek sekarang. Malaysia 30%, Indonesia 32%. Berarti yang lebih merata adalah Malaysia. Kenapa Bu? Karena koefisien variansinya lebih kecil. Oke ya, paham ya? Sip. Lanjut sekarang, rata-rata gabungan. Nah, ini sebenarnya kemarin itu harusnya diajar Bu Ika waktu pas sebelum mean-meanan itu. Tapi tak masukkan di sini biar kalian paham.
Rumusnya rata-rata gabungan adalah N1 X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 per N1 plus S2. N ini jumlah data, X bar ini rata-ratanya. Contoh soal nomor 1. Nilai ulangan matematika kelompok siswa yang terdiri atas 25 siswa. Yang terdiri dari 25 siswa. Berarti jumlah semuanya ya, Rek ya. N1 plus N2-nya itu adalah 25 siswa. Jumlah semuanya kan ya. Mempunyai rata-rata 7,8. Oh, sorry. Oh, alah. Salah ternyata. Salah tiba Terdiri atas 25 siswa. Berarti N1 itu 25. Mempunyai rata-rata 7,8. Berarti X bar 1 itu 7,8. Ya. Sedangkan kelompok siswi sebanyak 10 siswi berarti N2 itu 10 siswa. Dengan X bar 2 itu sama dengan 8,5. Oke, jika nilai ulangan kedua kelompok tersebut digabung, nilai rata-ratanya adalah, waduh aku gak nggo kalkulator bisa. Nah, X bar gap sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 per N1 plus N2 sama dengan N1-nya 25 kali 7,8 ditambah N2-nya 10 kali 8,5 per N1-nya 25 tambah 10. Oke, sebentar saya ambil kalkulator. Artinya, Bu, bolehkah memakai kalkulator? Oh, ya nggak apa-apa. Kan statistika. Oke, berarti 25 kali 7,8. Bentar sedang. 25 kali 7,8 ketemunya adalah 195. 195 ditambah 85 dibagi 35. 195 ditambah 85 sama dengan 280 dibagi 35. Dibagi 35 berapakah? 8. Oke, selesai. Lanjut soal berikutnya. Pakai ya soalnya, gak apa-apa. Rata-rata usia guru di suatu SMK sekitar 42 tahun. Oke, rata-rata usia guru di suatu SMK berarti seluruhnya ya. Berarti X bar gabungan itu sama dengan 42 tahun. Jika rata-rata usia guru pria, berarti rata-rata pria X1, X bar 1, 47. Dan guru wanita X bar 2 itu 39. Ya toh? Perbandingan banyak guru pria dan guru wanita adalah, waduh, banyak pria dan wanita. Oke. X1-nya itu pria, tak kayak XP, X bar B. X2-nya itu wanita. Nah, X bar W. Wes. Berarti ini adalah NP, ini adalah NW. Begini ya, Nak ya. Ini gabungannya. Berarti ini mencari perbandingan, Dok ya. Perbandingan banyak guru pria dan guru wanita. Pria dhisik baru wanita. Berarti rumus X bar gap itu sama dengan XP kali NP ditambah X bar W kali NW ya toh per NP ditambah NW. Begini ya. X bar gabungannya berapa? 42. X bar P berapa? 47 kali NP. X bar gabungan W berapa? 39 kali NW per NP tambah NW. Oke. Sekarang ini tak kalikan sini. Berarti 42 dikalikan NP plus NW sama dengan 47 NP plus 39 NW. 42 NP dikalikan 1 per 1 ditambah 42 NW sama dengan 47 NP plus 39 NW. Karena
prianya dulu baru wanitanya, maka prianya ditaruh di kanan, wanitanya taruh di kiri. Berarti wanitanya taruh kiri ya. 42 NW kurangi 39 NW sama dengan 47 NP kurangi 42 NP. Ini kurangi ini adalah 3 NW sama dengan ini kurangi ini adalah 5 NP. Ya. Berarti NP per ini pindah sini. NW sama dengan ini kan tetap yang punya rumah 3 per ini pindah ke sini 5. Nah, perbandingannya adalah prianya 3, wanitanya 5. Berarti pria banding wanita itu sama dengan 3 banding 5. Ya, NP per NW sama dengan ini yang punya rumah kan 3. Ini pindah ke sini 5. Oke, sip. Finish terakhir. Tambahan diagram lingkaran. Sebenarnya waktu SMP kalian sudah pernah diajarin diagram lingkaran ya. Nomor 1, diagram lingkaran berikut diagram lingkaran itu ada 2. Yang pertama itu persen sama yang derajat 360. Yang persen itu 100%, yang derajat itu 360 derajat. Oke. Nomor 1, diagram lingkaran berikut menyajikan jenis ekskul yang diikuti 200 siswa. Sudah jelas di sini 200 siswa ya. Banyak siswa yang mengikuti ekskul olahraga. Oke, olahraganya kosong. Ini persen berarti 100 ya nak. 30 tambah. Kita cari olahraga dulu. Berapa persen sih olahraga? Berarti 100 dikurangi seni 30, PMR 20, paskib 15. Sama dengan 30 tambah 20, 50, 50 tambah 15, 65 ya. Berarti 100 kurangi 65. Berarti berapa? 35%. Ya toh? Berarti cara mencari olahraga adalah 35 per 100 ya toh? Kali jumlah siswanya 200. Tinggal coret-coret. 35 kali 2, 70. Selesai. Yang nomor 2. Diagram lingkaran berikut menyajikan data pekerjaan dari penduduk di suatu wilayah. Ada petani, karyawan, PNS, wira swasta, ada pedagang. Nah kalau seperti ini kan jelas ya nak ya. Ini siku-siku. Kalau siku-siku itu berarti 90 derajat. Oke Bu Ika ulangi ya. Diagram lingkaran berikut menyajikan data pekerjaan dari penduduk di suatu wilayah. Kalau petani ini berarti 90 derajat ya. Karena ini dia siku-siku. Jika banyak penduduk yang bekerja sebagai PNS adalah 54 orang. Banyak penduduk yang berdagang adalah, oh yang berdagang itu sudah ada ya. PNS-nya belum tahu kita. Karena derajat berarti 360 derajat kurangi karyawannya 100, petaninya 90, wira swastanya 80, pedagangnya 60. Berarti 360 dikurangi ini sama ini kan 150 ya. 150 tambah 100 itu 250. 250 tambah 80. 250 tambah 80. Berarti piro rek? 2 330. Berarti 30 derajat. Ini untuk PNS ya, untuk PNS. Tapi kita disuruh mencari berdagang. Berdagang. Tapi yang diketahui bukan seluruhnya, Bu. Yang diketahui cuma PNS. Iya, nggak apa-apa. Berdagang berapa? 60. Yang dicari itu di atas. Per yang diketahui. Yang diketahui bukan PNS. Berapa PNS? 30 derajat. Kali banyaknya PNS 54. Ya, yang dicari di atas, yang diketahui di bawah. Paham? Sama dengan 2 ya, kali 54. Berarti berapa? 108. Oke, selesai. Nah, selesai sudah materi bab statistika. Berarti kamu siap-siap ulangan. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my